Jadi nggak usah heran gitu Bapak Ibu, bagi para pejalan kalau dikucilkan, dipandang sebelah mata, dianggap ini, dianggap itu dan sebagainya, udah nikmati saja. Aduh ya Allah, waalaikumsalam. Amin ya robbal alamin. Jadi nikmati saja. Hampir rata-rata semua pejalan itu melewati fase itu. Jadi yang namanya dibenci, dikucilkan, difitnah itu udah jadi jambalan dulu, tapi kalau sekarang alhamdulillah. Waalaikumsalam, rahayu, amin amin ya robbal alamin. Tapi ya itu tadi, kita itu berspiritual harus kokoh dalam spiritual, bukan supranatural, bukan. Karena kalau kita itu kejebak di supranatural itu susah untuk kembali lagi, itu kadang susah. Itu dinamakan kejatuhan spiritual. Udah biasa sekarang pribadi saya jadi dibilang gangguan ingatan, stres halus, sok suci, dibenci, dimaki. Justru saya sangat suka lah ada pejalan yang meniti ke dalam dirinya kok terus mendapatkan titel gila, sesat, stres dan sebagainya. Justru saya malah bersyukur Pak. Berarti di situ ada pertumbuhan. Kalau stagnan kok hidupnya aman-aman aja, lah itu perlu dipertanyakan. Jadi bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang sedang berada di situ. Aduh. Perjalanan batin itu gak kelihatan, tapi gempurannya luar biasa ya Mas. Iya. Makanya panasnya api, korek api itu masih belum seberapa. Lebih panasnya rasa. Iya betul sekali, ujian ugal-ugalan di luar nalar alhamdulillah sudah terlewati. Iya. Aduh, rahayu ya, bagi para pejalan itu harus melewati itu kok. Semua lah, ya nggak tahu sih apa ada yang enggak. Kalau setahu saya semua melewati penderitaan, kesengsaraan, dihujat, dicaci, dibenci, di ini, di itu dan sebagainya lah. Udah itu kayak ya nggak tahu sih, mungkin ada tapi kalau setahu saya kayaknya nggak ada gitu, tapi mungkin ada, mungkin gitu. Aduh. Ayo sekarang udah nggak ngaruh. Caranya jadi pejalan pripun? Nah, untuk bagi para pejalan sebenarnya untuk berjalan ke situ yang ini yang dihilangkan adalah kemelekatan, keakuan doang. Tapi kan untuk mencabut keakuan dan pengakuan, kemelekatan itu katanya itu ya sakit tuh. Padahal sebenarnya nggak ada yang menyakiti kita. Yang menyakiti kita diri kita sendiri. Contoh, kita dibenci, kita tidak terima. Yang menyakiti apakah orang yang membenci itu? Tidak. Asal kita netral saja. Kita ibaratnya ya apa ya, ada suara ini suara itu dan angin lalu gitu aja. Karena kita menyadari di saat ini, sekarang ini, di sini kata-kata itu sudah berlalu, maka tidak ada rasa sakit. Tapi kalau kita melekat kepada rasa itu atau suara itu, mumet kita. Wis pokoknya bendino ngomongin bodrek, parame, yo kadang yo ultra flu, yo kadang yo obat tidur, karena kepikiran baik. Aduh. Jadi saya malah bersyukur Bapak Ibu ada pejalan kok justru malah semakin dibenci, padahal nggak ngapa-ngapain, nggak diem gitu ibaratnya, nggak pernah apa, tapi kok malah dibenci, kok malah dikucilkan, digunjing, difitnah dan sebagainya, malah bersyukur. Nah itulah yang disebut dengan hari raya para pejalan.
semakin banyak yang membenci, justru kita sedang naik tinggi asal kita ikhlas, kita terima. Semakin besar bara apinya, maka balon udara ini akan semakin melambung tinggi gitu loh. Jadi nikmati saja ya Bapak Ibu, memang seperti itu kok. Kita harus dihancur leburkan agar kita benar-benar tidak ada. Di saat kita benar-benar tidak ada, nyatalah dia gitu loh. Iya, hakikatnya Idul Fitri, hari Fitri itu adalah itu. Gini loh, gini saya umpamakan gini, kenapa seperti para pejalan kan sedang ke arah cahaya. Saya umpamakan gini. Ini di belakang kita ada matahari yang terang benderang. Lah matahari menyinari kita. Orang yang di depan kita melihat kita apa sih? Karena ada sinar matahari terlalu silau Bapak Ibu. Dari terlalu silau jadi pandangannya gelap. Jadi pandangannya gelap. Orang yang di depan kita itu melihat kita seolah-olah gelap. Wah, orang yang gelap otomatis akan dihujat, dicaci maki, dibenci dan sebagainya. Padahal bukan gelap Bapak Ibu, tapi terlalu terangnya, terlalu terang. Jadi Bapak Ibu, kalau nggak percaya besok siang ada matahari muncul, kita menghadap ke sana, matahari pas di sinilah di belakang kepala kita itu, terus ada orang depan kita suruh lihat wajah kita, kelihatan nggak wajah kita? Kelihatan mungkin remeng-remeng yang banyak silunya. Lah dari mata yang silu itu jadi gelap, sehingga orang-orang yang di depan kita karena melihatnya gelap ya pasti energi gelap adalah untuk mencaci, untuk menghujat dan sebagainya, karena semua itu adalah dia itu sendiri yang sedang menghancur leburkan keakuan, pengakuan, kemelekatan kepada apapun dalam diri kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses emas itu harus dibakar dan dibentuk ya Mas, nggak usah emas, karena ya kalau beli emas itu ya nggak semua. Masak sayur aja udah, jangan kangkung, jangan ketewel, jangan gandul, jangan jantung gedang. Itu kalau mau dimasak agar matang itu harus dimasak dulu, harus dimasak dulu dengan api pawon, api luweng, api kompor, gas gitu. Jadi nikmati saja prosesnya. Wis pokoknya nek ora kuat tinggal ngopi bae lah. Tambah ora kuat maning ngopi tinggal mancing bae lah. Aduh. Dan orang pada mulai bangkit spiritualnya itu semenjak corona. Waalaikumsalam. Semenjak corona kan kita disuruh untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Makanya kita tidak boleh ke masjid yang di luar, tidak boleh ke gereja yang di luar, tidak boleh ke pura yang di luar, tapi kita masuk ke dalam masjid yang ada di batin kita, makmurkan masjid kita. Nih, qalbu mukmin baitullah, sejatinya tempat ibadah, masjid dan sebagainya itu adalah tubuh Bapak Ibu sendiri. Di dalam tubuh Bapak Ibu sendiri ada akal Bapak Ibu sendiri, dalam akal ada hati Bapak Ibu sendiri. Itulah tempatnya dia bertajan. Kalau sudah sampai bisa tenang Mas Is ya, kalau belum masih ngep-ngepan bener Bu, kalau belum masih dalam proses dadanya sesek Bu, padahal di sini ya nggak ada jepitannya Bu, tapi rasanya kejepit. Rasanya dijepit, aduh pedes, kayak dicubit gitu loh di dada itu, tapi di dada sebelah mana Bu yang sakit, katanya sakitnya tuh di sini gitu loh. Waalaikumsalam. Tapi alhamdulillah gitu aja. Gini, kenapa jabatan hancur, rumah tangga hancur, harta hancur dan sebagainya? Karena berarti waktu itu kita melekatnya kepada itu.
Di saat kita tidak melekat kepada ibaratnya harta nih, harta itu aman saja. Umpama kita melekat kepada keluarga, orang tua dan sebagainya, orang tua akan diambil. Jadi sebenarnya yang diambil gini kan ada kata-katanya. Di saat kita mencintai makhluk, cinta kita lebih condong kepada makhluk, maka sang makhluk ini akan diambil agar kita kembali cinta kepada Tuhan kita. Sebenarnya yang diambil bukan makhluknya, tapi kemelekatan kepada makhluknya. Di saat kita melepas kemelekatan itu aman. Jadi kemelekatannya yang dicabut. Tapi umpama yang Bapak Ibu hartanya kemarin sudah dicabut, jabatannya atau apanya dicabut, bismillah. Sesuatu yang kita melekat kepada pemilikan itu akan dicabut semua dan akan dikembalikan di saat kita sudah lulus. Dikembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Jadi kita akan diasingkan sementara waktu dan kita akan dikembalikan kepada kehidupan normal. Nah iya, jadi melekatnya kepada apa? Yang akan dicabut oleh Tuhan kita itu adalah kita melekatnya kepada apa? Makanya di saat Bapak Ibu mungkin ekonominya nih yang tadinya ekonominya bagus nih, lama-lama ekonominya berkurang, lepaskan saja. Ya Allah ya Tuhan, kami serahkan ini kepadamu ya Allah, ini milikmu ya Allah, kami tidak mempunyai apa-apa, kami kembalikan kepadamu ya Allah. Berikanlah hati kami hati yang lapang ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang sabar. Nanti ya itu tadi, di saat kita menyerahkan, ibarat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Keajaiban itu akan bermunculan. Oh, itu namanya berserah, serah diri. Tapi ya itu tadi, di saat masih berproses, Masya Allah ya Allah, sakit tak berdarah, tapi sakitnya sangat terasa. Aduh, pegang dada kita, dada tengah loh ya, bukan dada pinggir. Yang dipegang itu dada bagian tengah sini, bukan yang di pinggir, bukan tengah. Gitu. Melepaskan kontrol bukan sih Mas, melepaskan kontrol. Iya, kontrolnya kan di pikiran, seolah-olah kita yang mengontrol. Ya lepaskan, berserah. Iya, semoga banyak yang tersadarkan. Disitulah pokoknya perjalanan yang luar biasa. Sekarang bebas merdeka, ya jadilah jiwa-jiwa yang merdeka. Gitu. Oke Bapak Ibu, nikmati perjalanan Bapak Ibu. Wong sudah dibangkitkan kesadarannya untuk kembali pulang kepada kesejatian diri. Jadi untuk Bapak Ibu justru malah bersyukur, dipanggil hatinya, kesadarannya untuk kembali, untuk berproses, berjalan ke asal usul diri, itu bersyukur. Ya memang harus menghadapi, yaitu tadi yang menyesakkan dada, yang menyakitkan seolah-olah, karena kita yaitu tadi sedang diajarkan untuk melepas. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan apa ya,
selama hidup masih menyatu dengan itu. Merdeka bukan jiwa bebas loh yo, jiwa yang merdeka. Lepaskan keterikatan kita kepada makhluk, serahkan semuanya kepada Tuhan kita. Punya urusan apapun serahkan kepada Tuhan kita. Nanti di saat kita menyerahkan, ya Allah ya Tuhan kami serahkan urusan kami kepadamu ya Allah, atau urusan ini kepadamu ya Allah, nanti hati kita akan diberi cahaya. Bagaimana kita mengatasinya itu? Jadi tetap nomor satukan Tuhan kita. Umpama kita sedang mempunyai permasalahan, kita berdoa, kita bergantung, kita meminta kepada Tuhan kita. Memohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti akan kuijabah. Itu kan janji Tuhan. Maka di saat kita menyerahkan urusan kita kepada Tuhan kita, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan keyakinan, Tuhan akan memberikan cahaya dalam diri kita, agar kita tertuntun dan terbimbing bagaimana nanti kita akan berjalan di itulah gitulah. Waalaikumsalam, salam seduluran untuk dulur-dulur yang ada di Bandung. Salam damai, salam bahagia. Waalaikumsalam. Jadi yaitu tadi, mau katanya jualan tanah lah, mau inilah serahkan, doa serah diri dipakai. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan urusan ini kepadamu. Gitu ya Bapak Ibu. Sering-sering dibaca, karena kata ada kuasa. Alhamdulillah amin ya robbal alamin, sejahtera, damai dan bahagia. Amin. Kang, kalau belum dibenci orang berarti belum jadi berjalan ya Kang. Umumnya yo mungkin sudah, cuman belum sampai ntar dibenci. Ntar kalau mandan nanti lah gitu. Kayaknya ya ada nggak sih ya? Ya ada. Para pejalan yang nggak dibenci, nggak merasakan ini itu. Kayaknya enggak, ya mungkin ada, cuman setahu saya kayaknya nggak ada gitu loh. Waalaikumsalam, amin ya robbal alamin, rahayu. Ya mungkin ada lah, ya mungkin ada, tapi dalam ceritanya setahu saya Nabi Adam yang belum ada manusia itu ya dibenci sama iblis gitu loh. Nabi Ibrahim dibenci sama Namrud, itu yang suri tauladan. Nabi Muhammad dibenci sama orang Quraisy. Nabi Isa, wah ya Pak, dibenci. Makanya orang jiwa-jiwa luhur semua juga mengalami dibenci. Bapak Ibu, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah hadir di live ini. Bismillah, bermanfaat apa yang disampaikan, menjadi cahaya dalam hati dan akal kita semua. Dan saya pamit undur diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu ya Allah, dengan kehendak-Mu ya Allah, jadikanlah kami ini para menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Allah, menjadi tuntun dan bimbing kami ya Allah, agar kami selalu dalam jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang lapang, hati yang sabar, yang ikhlas ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami mudah untuk bersyukur dan selalu bersyukur atas nikmat yang nyata yang selalu Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, tenggelamkanlah kami dalam kuasa-Mu, tenggelamkanlah kami dalam keagungan-Mu, tenggelamkanlah kami dalam kesucian-Mu, tenggelamkanlah kami dalam kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, tenggelamkanlah kami kepada kesejatian diri kami ya Allah.
Amin amin ya robbal alamin. Syai'ulilahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu.